Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini kita bisa bertemu di ruang virtual Zoom meeting pada dalam rangka Hari Bermuhammadiyah seri ke-46 PCM Matraman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti jalan yang telah beliau tinggalkan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matraman dan anggota, kemudian yang sudah hadir, kita lihat narasumber kita Bapak Ustadz Denny Al-Asari MA yang berada di Yogyakarta. Selamat datang Pak Denny. Kemudian yang sama-sama kita hormati para ketua majelis, para kepala amal usaha, para ketua ranting, ortom, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz kita Saudara Nembra Rizki SPDI. Pada Saudara Nembra kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا فاعف عنهم واستغفر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah membacakan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan mendengar semakin diperkuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua PCM Matraman yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ketua kepada Pak Nandi. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in syakartum azidannakum wa in kafartum inna sadaqallahu. Yang saya hormati pembicara kita hari ini Bapak Denny Syariah, merupakan direktur utama dari seorang Muhammadiyah yang insyaallah nanti akan menyampaikan kajian tentang bagaimana kita melaksanakan kerjasama dalam bentuk ta'awun dalam perserikatan dan juga bagaimana mengembangkan gerakan amal usaha Muhammadiyah. Yang saya hormati teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah, baik ada di kantor, maksud saya di PCM Matraman, maupun yang ada di rumah, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah dan anggotanya, pimpinan Orton yang sudah hadir, kemudian pimpinan amal usaha beserta Bapak, Ibu dan Tuan Guru yang kita ini, baik di rumah maupun kerjanya. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita Muhammadiyah Matraman yang sudah membulatkan tekad bahwa setiap tanggal 18 bulan Syamsiah kita peringati sebagai hari buruh Muhammadiyah, dan hari ini merupakan seri yang ke-46. Artinya 2 bulan berikut itu berarti kita sudah menyelenggarakan acara Hari Buruh Muhammadiyah ini selama 4 tahun berturut-turut. Memang biasanya kita ngumpul di masjid atau di ruang kelas, namun karena kondisi dan kita memanfaatkan media virtual ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini ternyata juga ada kawan kita, saudara kita dari Kabupaten Baru Sulawesi Selatan untuk ikut menyimak pengajian kita ini. Alhamdulillah, kalau kita datangnya tidak virtual, berarti kita tidak ada teman yang dari luar Jamaah Matraman. Ini bukan luar Matraman lagi, tapi sudah luar wilayah DKI Jakarta untuk ikut pengajian ini. Terima kasih tentunya kepada yang akan ikut ini. Kemudian beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa dalam rangka Hari Buruh Muhammadiyah pada hari ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Matraman, samping kita akan mengikuti dan pengajian, kita juga akan menyerahkan santunan kepada keluarga Allahu Yarham Rizky Purnama yang telah mendahului kita beberapa minggu yang lalu. Dia adalah salah seorang tenaga security karena sakit. Beliau panggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini
Muhammadiyah Matraman akan menyampaikan santunan kepada dua layan. Kemudian alhamdulillah yang kedua, saking kita merasakan syukur, kita juga merasa bangga kantor layanan Lazismu Matraman yang baru berusia 1 bulan telah mendapatkan perhatian dalam mendapatkan simpati dari anggota. Maka pada hari ini juga Masjid Bina Ilmi yang ada di lingkungan pimpinan Rafiq Muhammadiyah Nusantara, para jamaahnya telah dan akan menyerahkan infak zakat mereka kepada kantor layanan. Oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Abdul, khususnya sebagai kepala kantor, untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat ini. Ada suara yang masuk. Ya. Sekali lagi kepada Pak Abdul, selaku Ketua Layanan Lazismu Matraman, untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan umat ini agar mengelola zakat, infak, dan sedekah yang masuk kepada Lazismu. Dan kita berharap nanti bahwa semua kegiatan Muhammadiyah Matraman dan bersama majelis itu dapat dibiayai atau dikumpulkan dananya melalui Lazismu ini. Artinya kita berharap bahwa dana masyarakat yang masuk kita akan gunakan semaksimal mungkin untuk berbagai kegiatan-kegiatan. Dan salah satu tema yang diangkat hari ini bahwa dalam kondisi pandemik segala pandemi ini, bagaimana kita akan melaksanakan ta'awud. Oleh karena itu, saya berharap pada bulan Oktober nanti, tanggal 18, Aktif Muhammadiyah seri ke-47, kita wujudkan tahun ini dalam bentuk menyantuni fakir miskin atau kaum belum apa, dan kita memberikan santunan itu pada hari Muhammadiyah bulan depan. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengumpulkan dana, mengumpulkan infak dari masyarakat, sehingga pada hari Muhammadiyah ke-47 kita dapat mewujudkan tahun yang kita canangkan hari ini dalam bentuk perbuatan nyata, yakni memberikan santunan kepada kaum belum apa. Kalau bulan yang lalu bulan yang lalu kita memberikan santunan kepada para yatim, maka di bulan Oktober nanti insya Allah kita akan memberikan santunan kepada kaum apa. Dan ini merupakan tanggung jawab juga bagi Pak Abdul selaku Ketua Layanan Lazismu Matraman untuk kita berkiprah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan kepada kita untuk kita salurkan kembali kepada mereka yang berhak menerima. Nah, ini memang merupakan bentuk kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Artinya melalui gerakan Muhammadiyah kita berusaha untuk menggerakkan Lazismu Matraman ini dengan sebanyak-banyaknya, dan kita berharap Pak Abdul untuk melaksanakan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min amwalihim shadaqatan tuqatiluhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ambillah darimu dari harta mereka infaknya, sedekahnya, dan zakatnya untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Washolli 'alaihim, kemudian doakan mereka. Nah, mudah-mudahan Pak Abdul dan teman-teman nanti dapat melaksanakan ini untuk mengambil zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki. Mudah-mudahan dengan gerakan ta'awun ini, gerakan Lazismu ini, kemudian kita bisa melaksanakan ta'awun ke berbagai bentuk kegiatan.
Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Denny Asari yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita pada saat menjelang Jumatan ini untuk kita dengarkan bersama dan simak bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita realisasikan di Muhammadiyah Matraman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ketua kita, Pak Nandi, yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya acara seremonial kita yaitu penyerahan DHT dan santunan kepada karyawan kita PCM Matraman yang meninggal beberapa minggu yang lalu, yang akan diwakili oleh keluarga almarhum. Ya, terima kasih Pak Latif yang sudah menyerahkan DHT dan santunan kepada saudara kita almarhum Rizky. Selanjutnya penyerahan zakat mal dari jamaah Masjid Binaul Ilmi PRM Kalimantan Utara kepada Lazismu, mana akan diserahkan oleh Pak Latif selaku ketua ranting kepada Pak Isman yang mewakili Lazismu PCM Matraman. Pada Pak Latif dan Pak Isman kita persilakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Latif dan Pak Isman. Selanjutnya kita bergeser kepada acara kita yang puncaknya, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Denny Al-Asyari MA. Sebelum beliau tampil menyampaikan paparannya, maka saya perkenalkan dulu beliau melalui riwayat atau kurikulum kita ini. Nama lengkapnya adalah Denny Asyari SHIMA ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 November 1980. Alamatnya di Jalan Kusuma Negara, Yogyakarta. Emailnya dennyasari@gmail.com. Kemudian riwayat pendidikannya yang terakhir S2 Sosiologi Visipol UGM ya, Visipol Pasca Sarjana UGM. Kemudian S1-nya UIN Sunan Kalijaga Jogja. Kemudian menengahnya beliau merupakan lulusan daripada SMKN Tawalib Putra Padang Panjang. Ya, ini mungkin sebuah perguruan tawalib, sebuah perguruan yang juga punya hubungan khusus dengan Muhammadiyah. Kemudian senawiyahnya di MTSN Kubang Putih Agam. Kemudian SD-nya di Kubang Putih Agam, Sumatera Barat. Kemudian pengalaman organisasi dan lembaganya adalah pernah di Pena Muda Indonesia, Jogja Perwan, Pusat Konsultasi dan Analisis Hukum UIN Suka, Forum Kaum Muda Lintas Agama untuk Anti Korupsi Jogja, Lembaga Kibar Press Jogja, Indonesia Media Watch Jakarta, Ketua Divisi Diklat PP Ikatan Jurnalis Muhammadiyah, kemudian di Pemuda Muhammadiyah sebagai salah seorang ketua bidang,
kemudian juga pernah menjadi salah seorang ketua bidang di DPP IMF, kemudian sekarang mungkin Pak Denny ya, salah seorang pengurus di Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengalaman risetnya pernah aktif penelitian di Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Development Higher Education, pernah meneliti tentang radikalisasi gerakan keagamaan mahasiswa non studi keagamaan di perguruan tinggi, meneliti tentang mahasiswa dan budaya pop di bawah lembaga Kibar Press Yogyakarta. Kerjaannya beliau mengawali dari reporter majalah Suara Muhammadiyah atau SM, trainer di lembaga Kibar Press, staf riset Kemendiknas, Kepala Bagian Iklan dan Marketing Suara Muhammadiyah, Direktur Perusahaan Suara Muhammadiyah ya 2013 sampai dengan sekarang, dan juga menjadi Direktur Penerbitan Naukat Pustaka 2009 sampai sekarang. Karya tulis cukup banyak yang telah dihasilkan oleh narasumber kita, yaitu menulis puluhan artikel di beberapa media massa, diantaranya di Kompas, Republika, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Jogja, Solopok, Suara Karya, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian menulis dan menyunting beberapa buku. Beliau menulis Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah, menulis Islam Perlawanan, menelusuri jejak pemihakan nilai Islam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menulis Selamatkan Muhammadiyah, agenda mendesak warga Muhammadiyah, menulis panduan praktis jurnalis Muhammadiyah, kontributor dalam Mu'arif dan kawan-kawan bermuhammadiyah secara kultural, kontributor dalam buku Gerakan Kaum Muda untuk Mewujudkan Welfare State, menyunting buku Kepemimpinan Profetik karya Profesor Dr. Abdul Mundir Mukhtar, dan juga masih banyak menjadi editor buku. Itulah gambaran tentang profil dari narasumber kita kali ini. Tentu kalau Bapak Ibu yang sering membaca Suara Muhammadiyah, nama beliau mungkin sudah tidak asing lagi. Selanjutnya kita persilakan saja pada narasumber kita, pada Bapak Denny Al-Ansari MA, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Nandi Rahman MAG selaku Ketua Pimpinan Cabang Matraman, dan yang kami hormati, kami muliakan Bapak Pimpinan PCM, Aum, Ortom ya, di lingkungan PCM Matraman, dan yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, alhamdulillah sebuah kehormatan, kebanggaan bagi saya pribadi bisa hadir dalam sesi Hari Bermuhammadiyah yang sudah hampir 4 tahun tadi Pak Nandi sampaikan, konsisten dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bermuhammadiyah ini. Dan dalam suasana COVID atau pandemi ini, ya kita bisa laksanakan melalui Zoom meeting ya, dan kita bisa bertatap muka ya dalam bentuk virtual. Dan tentu kita berharap semoga kegiatan ini mendapat ridhonya dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak tahu persis sebenarnya ya kenapa alasan saya bisa
diajak untuk berbicara di dalam forum yang mulia ini, tapi paling tidak yang ada di dalam pikiran saya adalah ya itu tidak lebih dari sharing ide, sharing pengalaman ya, terutama sekali nanti tentu ya persoalan-persoalan yang bersifat praksis ya, yang ada di lingkungan persyarikatan dan khususnya nanti di Suara Muhammadiyah. Dan saya juga akan mengeksplorasi nanti beberapa program kegiatan yang menjadi bagian dari gerakan ta'awun sesuai dengan tema yang kita angkat ini di lingkungan Suara Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, ta'awun Muhammadiyah di tengah pandemi, tentu konsep ini tidak lepas ya dari semangat Islam ya sebagai agama rahmatan lil alamin ya. Agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang ya. Agama yang penuh dengan toleransi, agama yang penuh dengan saling membantu ya, atau yang disebut tadi dengan ta'awun. Itu yang kita kenal dengan agama rahmat. Dan agama rahmat ini tidak hanya ternyata untuk ya lingkungan sesama Islam, tetapi untuk sekalian alam, lil alamin. Maka ya sangat wajar kemudian di dalam satu riwayat pernah disebutkan bahwa Umar bin Khattab ternyata juga pernah suatu waktu ya membantu ya seorang orang yang sudah sepuh, orang tua yang kebetulan adalah Yahudi ya, yang kebetulan dalam kondisi lapar, dan Umar bin Khattab memerintahkan untuk mengambil bantuan dari Baitul Mal untuk dibantu kepada orang Yahudi ini. Nah, ini menunjukkan memang konsep rahmatan ini adalah konsep yang universal, yang memang diberikan, diperuntukkan untuk seluruh kehidupan, ya baik untuk alam itu sendiri maupun untuk sesama manusia tanpa adanya sekat-sekat ideologis, agama, suku, dan sebagainya. Maka dalam surat Al-Anbiya 107 yang disebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya, bahwa Rasul diutus sebagai pembawa rahmat, ini adalah sebagai bukti bahwa Islam memang adalah agama yang memiliki nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai ta'awun yang sangat umum, yang sangat besar bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan ta'awun sendiri ya, saya membaca merupakan ya konsep atau nilai dasar yang ada pada konsep rahmatan lil alamin itu. Kita bisa melihat banyak ayat tentunya, kita bisa melihat banyak hadis tentunya yang mengurai bagaimana ya ta'awun itu menjadi nilai-nilai bagi konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Pertama misalnya kita lihat di dalam surat Al-Maidah yang sudah sering juga kita baca, ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat ini sebenarnya ya ayat yang juga bersifat umum. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, al-birri. Al-birri tentu dalam konsep yang umum ya. Artinya kita diperintahkan untuk saling tolong menolong, saling bantu ya, dalam kondisi, dalam bentuk kebaikan yang itu tanpa sekat ya, bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan itu, bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan itu, maka disebut di sini adalah albirri. Maka kebaikan yang kita berikan adalah kebaikan yang memang atas nama kemanusiaan. Ta'awun yang kita berikan adalah ta'awun yang atas nama kemanusiaan. Maka disinilah sesungguhnya nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu. Kemudian kita lihat juga di dalam surat An-Nisa ayat 36, saya baca di ujungnya saja. Kalau kita lihat dari ayat wabil walidaini ihsana wabidil kurba, dan pada ayat akhirnya disebutkan wajaridil kurba wajaridil jumbi. Artinya di sini disebutkan ya bahwa untuk saling membantu, saling memberi
ya selain kepada yang terdekat, ya disebutkan ada kepada orang tua, kemudian ada kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan pada akhir ayat ini disebutkan juga kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Di dalam terjemahan Al-Quran Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, tetangga dekat dan tetangga jauh ini juga dimaknai dengan ta'awun atau bantuan yang bisa antara sesama agama, sesama muslim ataupun lintas agama atas nama kemanusiaan yang saling membutuhkan pertolongan. Nah, inilah konsep atau nilai dasar dari Islam sebagai agama rahmat, bahwa ta'awun menjadi fondasi itu. Dan bagaimana kemudian ya kalau kita lihat dan berkaca pada Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah ya kalau kita lihat spirit awal ya kelahiran Muhammadiyah yang sering juga kita baca, sering kita pelajari ya bersumber salah satunya dari surat Al-Ma'un. Ini merupakan bagian dari spirit ta'awun. Dan spirit ta'awun yang ada dalam surat Al-Ma'un ini ya adalah ya saling memberi, ya saling membantu dan saling berbagi. Maka wajar kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan tentang surat ini kepada para santrinya, ya Kiai Dahlan belum bisa meneruskan kajian Al-Ma'un ini sebelum para murid dan santrinya merealisasikan apa yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un ini. Maka kemudian setelah gerakan Al-Ma'un ini menjadi gerakan yang aplikatif pada awal keberadaan Muhammadiyah, maka kita tidak heran banyak kemudian gerakan-gerakan Muhammadiyah yang bersifat ya ta'awun. Ya, ada panti jompo, ada panti asuhan, ada klinik, ada lembaga pendidikan, ada lembaga bantuan mal, ada PKO. Nah, ini sebenarnya adalah wujud aplikatif ya dari konsep ta'awun yang kita ambil dari semangat Al-Ma'un tadi. Maka kalau kita bicara bahwa ta'awun di dalam Muhammadiyah, ya mungkin ini menjadi bagian ruhnya Muhammadiyah. Bahkan jika ruh ini hilang, ta'awun ini hilang di Muhammadiyah, bahkan kita mungkin tidak akan melihat Muhammadiyah. Maka saya sempat berpikir kenapa Muhammadiyah enggan untuk masuk dalam ranah politik praksis? Kenapa Muhammadiyah enggan untuk terlibat di dalam ya politik-politik yang bersifat ya keorganisasian? Tentu ya salah satunya ingin menjaga ruh ini, yaitu ruh ta'awun. Ruh ta'awun, ruh berbagi yang ada di dalam spirit gerakan dakwah yang ada di lingkungan Muhammadiyah ini. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan kita juga lihat bahwa di dalam amal usaha ya, yang kemudian terlahir atas semangat ta'awun melalui semangat ayat Al-Ma'un ini, sampai hari ini pun ya kita tidak melihat ya istilah yang digunakan bagi usaha-usaha Muhammadiyah itu sebagai sebuah usaha bisnis atau lembaga bisnis, tetapi disebutkan sebagai amal usaha. Karena apa? Karena tentu ya Muhammadiyah tetap menjadikan usaha-usaha yang bersifat bisnis, bersifat ekonomi, bersifat pendidikan, bersifat kesehatan, itu tetap menjadi bagian dari amaliyah. Ya tidak semata-mata sebagai profit oriented, tidak semata-mata sebagai bagian dari usaha bisnis. Maka tetap sampai hari ini istilah usaha-usaha yang ada di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah itu disebut sebagai amal usaha. Karena ada aspek amaliyahnya dan juga ada aspek profesionalisme dalam pengelolaan kelembagaan itu. Dan inilah yang menjadi ciri khas bagi Muhammadiyah ya dalam gerak dakwahnya, yaitu gerakan ta'awun, gerakan untuk berbagi dan membantu ini. Dan di tengah pandemi ini ya, kemudian kita sangat merasakan betul bahwa ya tidak saja
orang-orang lain yang sesungguhnya terdampak, ya. Orang-orang lain sesungguhnya yang kena imbas dari efek pandemi ini. Bahkan Muhammadiyah pun juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Tidak hanya organisasinya, bahkan ya warganya, tokoh-tokohnya, figurnya juga mengalami hal yang sama. Ya, baik dalam aspek kesehatan, tidak sedikit warga perserikatan yang juga sudah bergugur, tidak sedikit para tenaga medis kita juga yang bergugur. Begitu juga dalam sektor ekonomi, ya begitu banyak usaha-usaha di lingkungan perserikatan yang mengalami kondisi yang sangat prihatin, lesu. Begitu juga dengan usaha-usaha warganya, karena memang secara nasional kita mengalami kondisi yang sama, baik dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Tetapi hal yang menarik yang kita lihat adalah, walaupun memang kondisi atas efek akibat wabah COVID dan pandemi ini begitu meluluhlantakkan semua sektor kehidupan kita, yang luar biasa adalah Muhammadiyah tetap berdiri tegak sesuai dengan spirit al-ma'un, dengan spirit ta'awun yang ada di dalam semangat dakwahnya. Mungkin pihak lain bisa saja, semua orang ingin menyelamatkan diri secara nafsi-nafsi, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Tetapi Muhammadiyah kita lihat, sejak awal berdiri sampai hari ini, bahkan di tengah COVID ini, sejak awal COVID ini terjadi, Muhammadiyah justru ya terdepan dalam melakukan gerakan ta'awun ini untuk membantu masyarakat. Maka tidak salah ketika gugus tugas COVID-19 ini, ya gugus tugas nasional, untuk memberikan penghargaan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang nomor 1 paling peduli dalam membantu sesama kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini. Ini prestasi yang kemarin disampaikan oleh gugus tugas nasional terhadap gerakan ta'awun Muhammadiyah. Dan spirit inilah yang membuat Muhammadiyah ya tidak berpikir ingin ya nafsi-nafsi, tidak berpikir hanya ingin ingin menyelamatkan diri sendiri. Karena memang sejak awal ya ketika Muhammadiyah pun didirikan, kita pernah mendengar cerita istilahnya lelang harta Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya pada tahun 1921 itu ketika Kiai Dahlan ya tabungan dana Muhammadiyah sudah habis, sementara para guru belum digaji, kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah itu butuh biaya, sementara dana pada saat itu tidak ada, maka Kiai Dahlan pada saat itu melakukan memukul kentongan ya agar warga santri-santrinya, jamaahnya bisa berkumpul ketika mendengarkan kentongan ini. Dan ketika saat itu berkumpul jamaah dan warga Kiai Dahlan pada saat itu, mereka pada bertanya apa yang terjadi Kiai Dahlan. Kemudian Kiai Dahlan menyampaikan bahwa saat ini kas Muhammadiyah sedang kosong. Kas Muhammadiyah sudah habis, sementara banyak guru-guru di Muhammadiyah yang belum memperoleh gaji. Banyak sekolah di Muhammadiyah yang butuh biaya. Maka di tengah kondisi ini, kata Kiai Dahlan, saya akan lelang semua harta yang saya miliki. Mulai dari pakaian Kiai Dahlan, harta benda Kiai Dahlan, kursi, meja, perkakas rumahnya akan dilelang, kata Kiai Dahlan. Bagi yang minat, silahkan untuk membeli, karena kita butuh dana sekitar 500 gulden pada saat itu. Dan mendengar himbauan Kiai Dahlan ini, para santri, para jamaah pun ya heran, dan mereka berlomba-lomba untuk membeli lelangan harta yang dimiliki oleh Kiai Dahlan. Dan pada saat itu hingga selesai terkumpullah dana sekitar 4.000 gulden. Dan ternyata jamaah Kiai Dahlan pun itu justru tidak mengambil barang lelangan yang dilelang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan tentu Kiai Dahlan heran dan bertanya, bagaimana dengan barang-barang yang sudah kalian beli ini? Silahkan diambil dan dibawa pulang. Kemudian para jamaah menyampaikan,
itu semua kami kembalikan kepada Kiai. Namun Kiai menjawab, bukankah yang kita butuhkan 500 gulden? Sementara dana yang terkumpul dari lelangan ini hampir 4.000 gulden. Para jamaahnya pun menyampaikan sisanya untuk khas Muhammadiyah. Cerita singkat tentang Kiai Dahlan melakukan proses lelang seluruh harta bendanya untuk kebutuhan Muhammadiyah. Ini adalah kondisi yang tentu kalau kita analogikan mirip dengan kondisi hari ini. Bahwa pada saat itu Kiai Dahlan pun sesungguhnya juga terjepit. Kiai Dahlan pun sesungguhnya tidak memiliki ekonomi yang cukup. Tetapi Kiai Dahlan tidak kehilangan akal untuk mencari dana bantuan agar Muhammadiyah, para guru-guru Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa digerakkan. Hal yang sama tentu kita lihat pada saat ini, bahwa Muhammadiyah perguruan tingginya banyak yang menurun pendapatannya, rumah sakit Muhammadiyah apalagi yang juga banyak menurun pendapatannya, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga mengalami penurunan. Tapi apakah Muhammadiyah berhenti untuk melakukan gerakan ta'awun, gerakan kepedulian di tengah pandemi ini? Ternyata tidak sama sekali. Bahkan sampai hari ini sudah lebih 200 miliar dana yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk membantu masyarakat di tengah COVID ini. 80 lebih rumah sakit Muhammadiyah dikerahkan untuk membantu para korban atau warga yang kena wabah dari COVID ini. Bahkan tidak sedikit juga dari para tokoh Muhammadiyah yang kena imbas dari wabah ini. Tetapi Muhammadiyah sampai hari ini tidak berhenti untuk menjadikan spirit ta'awun ini sebagai gerakan dakwahnya sampai hari ini. Dan memang berat sebenarnya ketika ketika kita berbicara untuk saling membantu, saling berbagi di tengah kondisi yang sempit. Mungkin orang bisa menilai jika dalam kondisi lapang, siapapun mungkin bisa memberi. Dalam kondisi ada, siapapun mungkin bisa membantu. Tetapi bagaimana dengan kondisi yang sempit, kondisi yang sulit? Maka di dalam Al-Quran pun pernah disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra'i. Infakkanlah dari sebagian harta kita baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Artinya semangat ta'awun yang ada di dalam Islam ini bukanlah semangat yang dikotakkan oleh sebuah kondisi. Artinya bahwa kita hanya mau saling berbagi, mau saling membantu hanya ketika kita dalam kondisi lapang, atau hanya ketika kita dalam kondisi memiliki atau kita punya. Tetapi di tengah kondisi sulit, kita justru tidak mau untuk berbagi. Padahal Al-Quran memerintahkan kita untuk tetap memberi, berbagi, walaupun dalam kondisi lapang maupun sempit. Dan inilah yang dicontohkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak hanya memberi, membantu dalam kondisi lapang, tetapi Muhammadiyah juga membantu dalam kondisi yang sempit. Bahkan kita lihat data terakhir di MCC Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak saja membantu warga di tanah air, bahkan Muhammadiyah juga membantu warga Indonesia yang ada di luar negeri, ada di Kuala Lumpur. Bahkan yang terakhir Muhammadiyah juga membantu Muslim yang ada di Palestina di tengah COVID ini. Walaupun Muhammadiyah sebenarnya berada dalam kondisi yang juga sempit, tetapi memang inilah ujian bagi kita dalam gerakan ta'awun. Kenapa kita diminta, kenapa kita diperintahkan untuk tetap konsisten dalam menggerakkan gerakan ta'awun di tengah kondisi lapang maupun sempit. Inilah ujian untuk melihat keikhlasan sekaligus keistiqomahan kita dalam berbagi dan memberi. Karena kalau kita dalam kondisi yang punya, kita memiliki,
tentu bisa saja kita memberi. Tetapi kalau kita dalam kondisi yang kurang, tentu kita akan berpikir panjang. Nanti bagaimana, kalau ini kurang bagaimana, kalau saya tidak punya tabungan bagaimana. Panjang sekali pikiran kita karena memang kondisi kita dalam kondisi yang sempit. Ada riwayat kisah yang menarik dalam konteks ini. Seorang yang bernama Abu Nasr As-Sayyid. Abu Nasr As-Sayyid ini adalah seorang petani yang sangat miskin, dan dia pun susah untuk mencari kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi sebenarnya. Tapi pada waktu itu dia datang ke sebuah masjid dan dia minta tolong agar dia diberi makan. Tetapi takmir masjid menyampaikan ke Abu Nasr As-Sayyid ini untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, saya akan berikan kail dan pancinglah ikan di pinggir sungai. Setelah sholat, Abu Nasr As-Sayyid ini kemudian pergi ke sungai untuk mencari ikan dan dapatlah hasil yang memadai, dan ikan pun dijual oleh Abu Sayyid tadi untuk membeli beberapa potong roti yang kemudian satunya dimakan dan satunya dibawa pulang. Dengan pikiran bahwa keluarganya di rumah juga butuh akan makanan. Maka sepanjang perjalanan itu, Abu Nasr As-Sayyid ini menemui dua orang, ya, seorang ibu dan anaknya yang juga sedang kelaparan. Dan kemudian si ibu ini meminta roti yang dipegang oleh Abu Sayyid. Dan Abu Sayyid pada saat itu berpikir panjang. Jika saya berikan sepotong roti ini kepada dua orang ini, bagaimana dengan keluarga saya nanti? Bagaimana dengan anak saya nanti yang juga sedang membutuhkan makanan? Maka kemudian dia berpikir mungkin setelah ini Allah akan datangkan rezeki kepada saya. Akhirnya Abu Sayyid memberikan sepotong roti tadi kepada si anak ini. Anak pun riang tertawa dan si ibunya menangis terharu. Abu Sayyid kembali ke rumah. Sesampai di rumah, dia bingung untuk memberi makan keluarganya. Tetapi tidak beberapa lama datanglah seseorang yang mengaku ingin membayar hutang almarhum ayahnya. Dan setelah dibayarkan hutang ini, walaupun dia heran hutang itu dari mana asal-usulnya, melalui hutang ini Abu Sayyid kemudian mengembangkan usahanya, dan melalui usahanya ini dia mulai mengalami keberhasilan. Namun di saat dia mulai mengalami keberhasilan, Abu Sayyid mulai merasakan sikap-sikap yang jauh dari sebelumnya, yaitu sikap sombong, sikap kikir, dan sikap yang tidak suka berderma. Maka pada suatu malam Abu Sayyid pun bermimpi, dan mimpi Abu Sayyid ini mimpi saat peradilan di akhirat. Nah, saat mimpi peradilan di akhirat ini, ternyata amalan buruknya Abu Sayyid ini lebih banyak ketimbang amalan baiknya. Maka pada saat itu malaikat bertanya, "Hai Abu Sayyid, bahwa amalan burukmu lebih banyak dibandingkan amalan baikmu. Adakah amalan baikmu yang lain?" Kemudian Abu Sayyid menceritakan bahwa dia pernah memberikan sepotong roti kepada dua orang ini. Maka ketika itu juga di dalam mimpi Abu Sayyid ini, bahwa amalannya pun seimbang antara kebaikan dan keburukan. Tetapi malaikat kemudian bertanya, adakah amalan lain yang bersifat baik untuk meningkatkan timbanganmu Abu Sayyid? Kemudian Abu Sayyid pun menjelaskan, amalan saya adalah melihat seorang anak tersenyum ketika menerima roti, dan melihat seorang ibu menangis terharu mendapatkan roti dimakan anaknya. Kemudian dengan dua amalan ini, amal kebaikan Abu Sayyid pun bertambah. Dari riwayat kisah ini menceritakan tentang bahwa sedikit kebaikan sesungguhnya dengan diberikan ketulusan, keikhlasan, itu bisa meningkatkan amalan kita. Apalagi jika kebaikan dan amalan ini kita berikan di tengah-tengah kondisi yang sempit, di tengah kondisi yang krisis seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang kami muliakan,
maka di tengah wabah pandemi ini yang berdampak banyak bagi kehidupan kita semua, maka gerakan-gerakan ta'awun yang banyak dipelopori oleh Muhammadiyah di berbagai daerah tentunya menjadi contoh bagi kita semua. Ya, ada gerakan dalam bentuk bantuan pangan, ada gerakan bantuan APD, ada gerakan bantuan bahan pertanian, ada bantuan alat kesehatan dan berbagai macam bantuan yang diberikan oleh Muhammadiyah. Dan kemudian dalam sektor ekonomi kita juga banyak melihat pengangguran baru akibat dampak COVID ini. Bahkan data menyebutkan hingga saat ini hampir 7 juta pengangguran baru akibat banyaknya usaha-usaha UMKM, usaha lainnya yang tutup. Dan khusus di lingkungan Suara Muhammadiyah, memang kami tidak seperti gerakan-gerakan ta'awun dalam bentuk bantuan seperti lazismu atau MCC. Tetapi melalui Suara Muhammadiyah, kami melakukan gerakan penguatan pangan, melakukan gerakan penguatan ekonomi di lingkungan keluarga, dengan membentuk jejaring bisnis di lingkungan jamaah Muhammadiyah. Orang bilang bahwa kita tidak mungkin mengubah arah angin, tapi tentu kita masih bisa untuk mengubah arah layar. Kondisi COVID tidak mungkin kita lawan, tetapi kita masih bisa mensiasati bagaimana kita melakukan gerakan ta'awun, gerakan saling membantu dalam sektor ekonomi antar sesama umat, khususnya warga persyarikatan. Melalui semangat ini, maka Suara Muhammadiyah membangun satu konsep gerakan ekonomi penguatan pangan di lingkungan persyarikatan. Dan alhamdulillah, melalui gerakan ekonomi yang kami sebut dengan Bulog Muhammadiyah, yang saat ini paling tidak sudah 300 jaringan jamaah yang mengelola dari Bulog ini, yang tentunya juga menikmati hasil dari kemitraan dan kerjasama yang dibangun antar sesama warga Muhammadiyah ini. Karena pada awal-awal terjadinya COVID ini tidak banyak usaha-usaha yang bisa bergerak, tidak banyak ekonomi yang bisa digerakkan, apalagi banyak pengangguran. Maka Suara Muhammadiyah pada saat itu membuat satu konsep gerakan ta'awun bisnis sesama Muhammadiyah dengan memberikan usaha pangan. Apakah berbayar? Ya, kita tidak berbayar, tapi memberikan support di awal sebagai modal usaha dalam bentuk produk-produk yang bisa diputar bisnisnya oleh warga persyarikatan. Dan pembelinya pun warga persyarikatan, dan produknya pun dari warga persyarikatan. Ini yang kita kelola. Jadi mana warga persyarikatan yang tidak bisa menjual produknya, mana produk dari warga persyarikatan yang tidak bisa didistribusikan di tengah pandemi ini. Mereka kita ajak bergabung melalui gerakan jamaah yang ada di Suara Muhammadiyah. Dan kami Suara Muhammadiyah yang memasarkan, yang menjual produk-produknya melalui jaringan sesama warga persyarikatan. Sehingga alhamdulillah warga-warga yang tadinya lambat usaha-usahanya akibat pandemi ini, dengan jaringan yang sudah kita bentuk sebanyak 300 jaringan warga Muhammadiyah di sektor pangan ini, usaha-usaha ini bisa kita dorong, bisa kita kembangkan. Ini bentuk dan bagian ta'awun di sektor ekonomi, karena tidak mungkin akan selamanya bahwa gerakan-gerakan karitatif, bantuan sementara yang kita berikan, tapi bagaimana kita juga ada pola-pola yang bersifat jangka panjang. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini kami melihat omset misalnya di lingkungan warga Muhammadiyah yang menjadi jaringan Bulog ini cukup besar ya. Ada yang sampai 25 juta per bulan, ada yang nyampai bahkan yang tertinggi ada sekitar 80 juta per bulan. Ini sama jamaah yang kita dorong tanpa mereka harus memodal, tapi disupport oleh Suara Muhammadiyah bagaimana
gerakan ekonomi ini satu. Dan tentu pola ini bisa kita kembangkan di berbagai daerah. Ya, kita tidak saja sekedar memberi bantuan dalam bentuk bantuan dari tadi, tapi juga ya ada bantuan yang bersifat jangka panjang dalam pengelolaan sektor ekonomi, sektor usaha yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga dan warga persyarikatan. Ya, apalagi bagi guru-guru, apalagi bagi karyawan-karyawan kantor yang ada di lingkungan persyarikatan yang tentu tidak juga banyak bisa bergerak. Maka kemarin sebagai informasi kami juga meluncurkan ya program baru yang kami sebut dengan BUMS, Badan Usaha Milik Sekolah, yang kebetulan kemarin ada kunjungan Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim ke kantor ASM, dan kami luncurkan program Badan Usaha Milik Sekolah. Nah, Badan Usaha Milik Sekolah ini adalah sama persis sebuah gerakan ta'awun di sektor ekonomi. Bagaimana kami bisa membantu gerakan ekonomi di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kita juga sadar bahwa para guru, para pengelola sekolah-sekolah ini juga mengalami dampak di sektor ekonomi. Dan semangat ini ya alhamdulillah mulai dipraktekkan di berbagai daerah, dan kebetulan saya sekitar 1 minggu yang lalu baru dari Banjarnegara, dan di Banjarnegara sudah mengkonsultasikan sekitar 40 sampai 50 jaringan jamaah Muhammadiyah. Kemudian juga ada di Batang, Jawa Tengah, ada di Kebumen, kemudian ada di Purwokerto, dan kami membentuk kelompok-kelompok jamaah di setiap kecamatan agar gerakan ekonomi ini bisa membantu warga persyarikatan yang memang merasakan sekali dampak dari efek ekonomi ini. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu konsep tahun dalam pengembangan penguatan sektor pangan dan ekonomi ini ya bisa kita kolaborasikan, bisa kita praktekkan dalam banyak tempat, banyak lokasi. Apalagi kami melihat bahwa potensi warga persyarikatan yang cukup besar, baik dalam pengelolaan kreativitas melahirkan produk ya di lingkungannya, namun pasarnya belum kita kelola secara baik. Dan Suara Muhammadiyah melalui semangat ta'awunnya kita menggerakkan itu. Bagaimana jamaah-jamaah yang selama ini tercecer ya kita kelola, kita konsolidasikan agar putaran ekonomi ini berputar di lingkungan persyarikatan yang kami sebut dengan closed loop ekonomi yang tertutup. Bagaimana sumbernya dari Muhammadiyah, kemudian hilirnya juga dari Muhammadiyah. Dari hasil ini kita bisa kemudian melakukan gerakan-gerakan ta'awun lainnya dalam bentuk bantuan kepada korban, bantuan pada rasisme dan lain sebagainya. Barangkali demikian singkat dari apa yang kami sampaikan, dan tentu kami tentu banyak belajar juga dari PCM Matraman yang banyak hal yang dikerjakan sebagai contoh tentunya bagi daerah lainnya. Tapi paling tidak bahwa ta'awun sebagai bagian dari spirit Muhammadiyah, tentu ini akan menjadi penguat kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam ke depannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil hafaz nabi khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Denny Asari yang sudah menyampaikan. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Denny Asari MA yang sudah menyampaikan pemaparannya. Tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan daripada pemaparan narasumber tadi. Pertama dari segi konsep, kemudian dari segi tataran praktis, kemudian juga dari tataran pelaksanaannya, dan juga pengalaman dari masa lalu. Ya, mungkin selanjutnya pada Pak Denny kita silakan pada
para sumber ya, para peserta pengajian online untuk bisa menanyakan pertanyaannya kepada narasumber kita. Ya, saya bertanya Pak. Siap. Abdul. Pak Latif. Pak Nasir. Ustaz Nasir. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Denny Asyari malam kenal saya walaupun tidak pernah berjumpa langsung. Iya. Beberapa kali saja pada Jogja bertemu langsung. Tinggal saling sapa. Semoga sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu. Amin. Demikian juga kepada Ketua PTM dan PTM seluruhnya, para Bapak Ibu guru dan saudara-saudara yang hadir di Zoom ini. Saya hadir pada ini guru di SMA Muhammadiyah 12. Ini mohon pencerahan terkait dengan tema kita hari ini. Berhubung saya guru, maka saya bertanya sebesar apa yang saya pahami saja sebagai pendidik. Kira-kira apa pendapat Mas Denny atau Ustaz Denny terkait dengan literasi tahun di sekolah-sekolah Muhammadiyah? Saya pikir kalau tidak didukung dengan literasi tahun, gerakan filantropi sama ya, bahasa filantropi tahun ya. Bukan ada beda nanti, silakan saja dibahas Pak itu. Orang-orang filantropi, tapi kita kan sering menggunakan tahun. Ya, gerakan kira-kira konsep dasar gerakan literasi tahun di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena kurikulum Muhammadiyah yang ada di sekolah-sekolah itu tidak menjamin dimensi literasi yang sifatnya praktis. Ini bukan kritik saya terhadap kurikulum Muhammadiyah, bukan. Walaupun di perguruan tinggi, terutama di Jabodetabek sudah ada buku memang. Buku bacaan yang terkait untuk mahasiswa ya, dalam gerakan filantropi yang disebut tahun. Disusun oleh beberapa dosen Muhammadiyah di Jakarta, di sekitar Jabodetabek. Tapi untuk dimensi sekolah menengah atas itu gerakan literasi tahun sangat minim, apalagi di Jakarta. Nah, kira-kira bagaimana ini pandangan Pak Denny ini? Itu yang pertama. Yang kedua agak lebih praktis, itu pertanyaan yang agak teknis. Lebih luas mana dimensi dasar dari tahun dan filantropi, Pak? Ini dimensi dasarnya. Karena kalau kita bicara tahun, seakan-akan itu hanya dimensi spiritual saja yang hadir di situ. Tidak ada dimensi yang sifatnya itu lebih kepada dimensi knowledge atau pengetahuan atau sains gitu. Dan orang lebih suka menggunakan istilah filantropi. Saya sampaikan pertanyaan ini karena ini yang hadir juga ada sebagian murid-murid dan guru-guru. Terima kasih Ustaz Denny. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Asif yang sudah menyampaikan pertanyaan yang luar biasa. Ya, selanjutnya kita silakan kepada narasumber kita Pak Denny untuk langsung menjawab pertanyaan Pak Asif. Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Asif atas pertanyaannya terkait dengan gerakan tahun atau filantropi di sekolah-sekolah. Memang secara kurikulum secara spesifik belum ada ya, kita lihat ya, walaupun memang ya semangat atau kajian tahun atau filantropi ini ya ada di ya kajian-kajian al-Islam dan kemuhammadiyahan ya untuk sekolah-sekolah, tapi tidak spesifik memang saya lihat. Dan di lingkungan perguruan tinggi pun sebenarnya juga belum spesifik ya, tidak seperti perguruan tinggi lain, bahkan di UIN misalnya itu sudah ada yang namanya jurusan khusus untuk kerja sosial ya, yang memang diarahkan pada kajian-kajian filantropi. Tapi memang untuk di lingkungan Muhammadiyah ya secara literasi sebenarnya sudah banyak buku-buku yang mengembangkan kajian-kajian filantropi ya. Termasuk hampir rata-rata Suara Muhammadiyah itu menerbitkan buku seputar filantropi itu sampai hari ini ada sekitar 9 judul ya, khusus seputar filantropi sebenarnya. Tetapi memang belum digunakan sebagai studi ya, praksis ya di lingkungan sekolah-sekolah. Nah, ini memang yang juga menjadi program sebenarnya yang juga saya ketahui dari MDMC, dari Lazismu ya, untuk membuat semangat literasi di lingkungan sekolah-sekolah, Pak. Tetapi sampai hari ini memang betul seperti yang Bapak sampaikan, untuk kurikulum spesifik memang kita belum menemukan.
tapi hanya kajian-kajian bersifat umum ya dalam studi al-Islam dan Muhammadiyahan. Kemudian yang kedua untuk dimensi filantropi dan ta'awun. Ya walaupun sebenarnya konsep dasarnya adalah sama ya, konsep dasarnya adalah sama, tetapi memang filantropi dimaknai selama ini lebih kepada bentuk praksis ya. Yang saya pahami lebih kepada bentuk praksis, gerakan-gerakan yang bersifat fisik ya, yang tampak yang saya lihat. Tetapi untuk gerakan yang bersifat ta'awun itu seperti dalam ayat tadi misalnya kita ambil, memang yang bersifat umum, general, ya kebaikan ya, untuk membantu, saling membantu dalam kebaikan. Nah, saling membantu ini ternyata juga tidak hanya dalam konteks yang bersifat tadi ada aspek fisik ekonomi, tapi juga dalam konteks non fisik ya, ada aspek keagamaan, ada aspek pemikiran ya, ada keilmuan gitu. Ya walaupun sebenarnya di Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan istilah ta'awun ini ya, walaupun beberapa ya kita juga mendengar ada ya bacaan-bacaan bersifat filantropi, apalagi kemarin milad Muhammadiyah yang ke-106 ya sengaja Muhammadiyah juga menjadikan gerakan ta'awun ini sebagai gerakan nasional ya. Mungkin seperti itu yang saya pahami Pak Hasyir ya. Tetapi untuk studi yang lebih praksis memang saya belum banyak lihat di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Dery atas pencerahannya. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Pak Denny yang sudah menjawab pertanyaan daripada Pak Hasyir. Selanjutnya kita persilakan kepada jamaah yang lainnya untuk menyampaikan gagasan ataupun pertanyaannya kepada para jamaah. Kita persilakan. Coba dari Pak Warto nih mau bertanya. Ya, monggo Pak Warto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya tertarik banget dengan Kiai Ahmad Dahlan yang mengontong membunyikan tongtong. Nah, tontongan itu. Nah, saya Pak Ustaz Denny ya, bertanya aja nih. Apakah para siswa itu dulu nggak ada bayar PSBB? Kemudian yang lain apakah nggak ada bantuan dari pemerintah itu? Sehingga Pak Haji Ahmad Dahlan usaha sendiri gitu. Itu gimana itu? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari dimensi sejarah ya, dari apa yang disampaikan Pak Denny menjadi pertanyaan bagi Pak Warto. Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Warto. Sepengetahuan dari literatur sejarah yang saya baca, memang pada saat itu awal-awal sekolah-sekolah Muhammadiyah berdiri ya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah berdiri yang pada saat itu kita ketahui bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah ya bagian sebenarnya dari counter ya, counter culture terhadap sekolah-sekolah barat pada saat itu. Artinya kita ingin mengkombinasikan ya pendidikan yang bersifat Islam dengan barat. Nah, pada saat itu memang konsep keuangan yang kita lihat dalam pengelolaan sekolah itu lebih kepada iuran-iuran jemaah pengajian yang dikelola oleh Kiai Dahlan dari satu tempat ke lain ya. Dan untuk orang membayar ya, saya berpikir jangankan orang membayar, untuk orang sekolah pun mungkin susah pada saat itu gitu ya. Untuk orang mau diajak ikut dalam pendidikan itu susah ya, apalagi mereka kemudian harus membayar. Artinya memang semangat Kiai Dahlan adalah proses pencerdasan masyarakat pada saat itu ya, bagaimana ya untuk melawan penjajahan ini yang pendidikan adalah senjata utamanya. Maka Kiai Dahlan berkorban dengan semua yang dimilikinya dalam proses pencerdasan masyarakat ini. Dan ini yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Terima kasih. Oh ya, jelas. Terima kasih. Menyampaikan. Pak Warto dan Pak Denny atas jawabannya. Kemudian selanjutnya Alhamdulillah. Iya. Ya, pada jamaah yang lainnya yang masih ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, mungkin ada ibu-ibu Aisyah kita yang mau bertanya. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya mungkin
banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, mana dari segi tataran konsep, pelaksanaannya dan dari segi dimensi spiritual. Mungkin selanjutnya kita bisa menggali juga Pak Denny ya, kalau mungkin bisa berbagi pengalaman Pak Denny ya, kan Pak Denny ada di Jogja. Kira-kira kalau di Jogja itu dalam model baik yang tahun di lingkungan suara Muhammadiyah itu dengan melaksanakan penguatan kalau di konsep itu kan model operasi ya dari anggota oleh anggota. Kalau bisa kita bawa ke DKI Jakarta ini dalam segi tataran konsep dan praktisnya, kira-kira bisa nggak seperti itu Pak Denny? Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih. Ya, kami di Jogja memang konsep yang dibuat adalah konsep berbasis jamaah, dan kita tidak sekedar membuat pasar di lingkungan warga Muhammadiyah, tetapi kami juga memberdayakan dan mengelola, bahkan membantu hulunya. Banyak misalnya di Jogja petani Muhammadiyah yang juga mengalami dampak dari fenomena ini. Nah, kami buat program dengan MDMC itu ada namanya Tulung ya, Jogja Tulung. Nah, Jogja Tulung itu adalah program di mana hasil petani pada saat itu mengalami penurunan harga. Bahkan mereka tidak bisa jual. Mereka rugi besar. Nah, bagaimana kita bisa membantu ini? Nah, kami yang sudah mengelola pasar tadi, kami mengelola produk-produk warga petani yang memang tidak bisa dijual tadi untuk memasarkan sesama warga Muhammadiyah untuk dimanfaatkan dengan harga tentu yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua, konsep ini sebenarnya juga bisa diterapkan misalnya di Jakarta, dan tentu intensi sendiri jika programnya ada di Jakarta karena semua akses ada di Jakarta, dan memang di satu titik misalnya kita membuat satu model ya, kalau yang sekarang saya buat itu adalah model stock point. Stock point ini adalah bagian yang mengkoordinasikan jaringan jaringan jamaah-jamaah yang ada di lingkungan wilayah setempat. Nah, mereka ini yang bertugas, dan stock point ini juga yang bertugas menyiapkan dan mengelola produk-produk yang akan dijual oleh jamaah-jamaah. Jadi sehingga jamaah-jamaah yang ada di perserikatan itu bisa menjual produknya dari mana? Dari stock point yang dikelola oleh misalnya PCM atau PDM setempat. Nah, PCM PDM setempat itu yang berpikir dari mana untuk kita bisa mendistribusikan produk ini agar bisa dimanfaatkan oleh warga perserikatan. Begitu juga misalnya untuk di lingkungan sekolah atau lingkungan masjid-masjid Muhammadiyah itu bisa menjadi satu titik ya, saat kita mengelola jamaah dalam sektor ekonomi ini. Dan kami coba di Jogja dalam waktu 3 bulan kami sudah mengelola 300 jaringan jamaah se-DIY, dan di Jawa Tengah kami sudah buka hampir 200 jaringan berbasis PDM. Nah, satu PDM sekian jamaah, satu PDM sekian jamaah. Nah, alhamdulillah warga yang tadinya agak sempit, agak berat secara sektor ekonomi, bahkan ada yang agak lesu ya. Akhirnya model usaha yang kita kembangkan secara jamaah ini ya sedikit membangkitkan semangat, gairah ya, bahwa kita masih bisa berbuat walaupun di tengah pandemi ini, karena kita punya kekuatan kita itu adalah ada pada jamaah, dan ini saya pikir sangat tepat dan bisa untuk kita aplikasikan misalnya di Jakarta. Insya Allah Suara Muhammadiyah juga siap untuk support dan kolaborasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny atas pemaparannya yang cukup jelas. Ya, mungkin pada masa pandemi tentu banyak hal yang membuat kita tersadar ya, bahwasanya banyak sektor-sektor yang bisa kita garap minimal di dalam lingkungan kita, jamaah kita, perserikatan kita, di mana kita bisa saling menguatkan, terutama peran ekonomi antar kita. Saya menariknya pertanyaan seperti itu di Facebooknya Pak Denny. Saya lihat itu semakin hari semakin banyak
konsep blogmu itu, dan saya terpikiran kira-kira kalau konsep itu atau mungkin kerjasama atau apapun namanya, mungkin atau dalam bentuk pendirian, mungkin saya rasa mungkin kami di PC Matraman mungkin juga mau melakukan hal itu sebagai bagian dari ikhtiar kita memperkuat sendi-sendi perekonomian kita antar jamaah kita. Tentu ini membuat kita semakin sadar dan semakin menggugah rasa kita bahwa pentingnya penguatan ekonomi di jamaah dan di persyarikatan kita. Ya mungkin juga bisa didengar oleh stakeholder kita yang lainnya di lingkungan persyarikatan ini. Mungkin saya lihat tadi ada juga Pak Pedri Kasman ya sebagai pengurus di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu juga bisa nanti kita saling berbagi informasi tentang hal-hal yang bisa kita lakukan di lingkungan jamaah kita, di lingkungan kita, persyarikatan kita masing-masingnya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Denny yang sudah menyampaikan pemaparan yang cukup panjang dan lebar sehingga dapat memperkaya khazanah kami dan bisa memperkuat kembali apa yang mesti kita kerjakan di masa-masa yang akan datang, khususnya di masa pandemi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para jamaah yang sudah menghadiri pengajian online ini, sehingga alhamdulillah cukup banyak jamaah kita yang bisa hadir pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah menurut yang tercatat sudah alhamdulillah memenuhi kapasitas meeting kita 100 alhamdulillah, sehingga ya mungkin ini hari Jumat mungkin juga ya, di mana masing-masing hamba-hamba Allah senantiasa mengharapkan ridha Allah, yaitu ya pagi ini dengan menghadiri pengajian atau majelis ilmu. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada para jamaah, pada pimpinan Nabi Rahman, kepada kepala anak usaha, pada para guru yang sudah menghadiri pengajian online ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya mungkin tidak pada tempatnya. Lebih kurangnya maaf. Bila saya berhak khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.